Selamat malam. Namik Nahwi Nawisa Entagol Waninggap. Meninggal. Kembali lagi bersama saya Elsio Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Dan tentunya malam hari ini kita akan berdiskusi dengan dua bintang tamu yang luar biasa yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan kali ini. Di sini ada Kakak Simon Balagaise yang merupakan Ketua KNPI Merauke dan juga merupakan pengurus kakak ya, pengurus dari PLA yang ada di Kabupaten Merauke. Dan di sini juga kita sudah bersama-sama dengan salah satu mahasiswa luar biasa tentunya yang mengharumkan nama perempuan Papua Selatan. Di sini ada adik Rizke Mahuse. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Iya. Dan malam ini teman-teman kita akan berbincang dan berdiskusi dengan tema kita kali ini, yaitu pengembangan SDM Animha dalam menghadapi Provinsi Papua Selatan. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan mendengarkan perkenalan dulu ya dari kedua bintang tamu kita secara lengkap. Dari mana, kemudian perannya dalam diskusi kita ini sebagai apa. Untuk itu kita awali dengan perkenalan dari Ketua KNPI Kakak Simon yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk anak-anak Merauke. Baik, terima kasih. Selamat malam LC. Mungkin yang pertama-tama saya hello untuk para pendengar masyarakat Kabupaten Merauke, khususnya pemuda atau pemudi yang berada di Kabupaten Merauke. Malam ini kami hadir untuk berdiskusi tentang PLI sendiri dan beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Merauke dalam program pemerintah, itu program Rusia dan Amerika. Mungkin itu yang saya sampaikan. Iya, terima kasih ya Kakak Simon. Di sini Kakak Simon sudah menjelaskan perannya Kakak Simon itu sebagai apa. Nah, di sini kita sudah bersama-sama juga dengan adik Rizke Mahuse ya. Adik Rizke boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman semua pemirsa yang menyaksikan live kita malam hari ini. Kemudian saat ini adik Rizke sendiri lagi menempuh studi di mana dan mengambil jurusan apa? Baik, selamat malam untuk pemirsa semua yang lagi mendengar podcast ini. Jadi nama saya Rizke Mahuse. Saya anak Merauke, lulusan SMA 1. Kalau dari kampung sendiri di Kampung Wan, Distrik Muting. Saat ini lagi menempuh pendidikan di Rusia, ambil S1 kedokteran. Wah, luar biasa ya. Ini sesuatu juga yang sangat memberikan motivasi juga, menginspirasi untuk anak-anak perempuan, pemuda Papua Selatan ya. Nah, adik mengambil jurusan kedokteran ya. Apa yang membuat adik Rizke tertarik untuk mengambil jurusan kedokteran ini, apalagi untuk menempuh studinya ini di Rusia? Nah, sekarang sudah semester berapa dan kemudian apakah ada kendala ataukah seperti apa nih? Mungkin bisa diceritakan, berbagi dengan kita yang ada di sini Kakak Simon ya, dan juga untuk teman-teman yang menyaksikan dari rumah. Baik, jadi untuk tertarik sendiri mungkin dari background keluarga ya. Mama memang bidan, jadi dari kecil tuh untuk alat-alat kesehatan begitu sudah tidak asing gitu. Jadi biasa ikut mama, terus kayak pegang stetoskop gitu-gitu. Cuman rasa ingin sekali, kerinduan untuk menjadi dokter itu semakin besar ketika SD, SMP. Setiap pagi tuh bapak antar dengan motor, baru di jalan tuh lihat ada yang aibon gitu. Terus dari situ saya bilang, aduh, saya punya kerinduan begitu. Maksudnya untuk dari dalam diri tuh kayak anak-anak ini harus diurus gitu, harus dirawat gitu. Dari situ terus bertumbuh SMA.
kelas 11 sama 12 itu sering ikut mama pergi. Dulu mama kan di Puskesmas Gudangarang ini pegang program gizi. Nah terus program gizi itu biasa bagi-bagi makanan itu untuk saudara-saudara di pintu air yang masih kurang gizi, atau untuk ibu-ibu hamil gitu. Jadi kita ke los di pintu air situ, terus kita jalan bagi-bagi makanan ke dalam toh. Terus itu saya lihat, aduh, ini ibu-ibu nih yang masih di bawah 17 tahun tapi sudah punya anak. Saya bilang, aduh, Ibu-ibu muda ya, iya, di bawah ibu-ibu umur. muda, mama muda. Iya. Gitu, jadi kayak dari situ kerinduannya semakin besar gitu. Jadi kayak kalau maksudnya saya lihat dari situ kayak harus gitu, harus Saya ingin bisa mengabdi jadi, iya, untuk- harus bisa jadi sesuatu untuk dorang gitu, Iya, iya. ingin melayani gitu. Jadi itu sih yang membuat semakin termotivasi untuk jadi dokter gitu. Nah, kemudian untuk adik Liske sendiri mendengar atau mengetahui tentang program ini nih awalnya dari mana ya? Nah, jadi dulu itu kan waktu saya masuk itu tahun 2018 ya. Dan PLI sendiri waktu itu belum buka cabang ke Merauke. PLI masih di Jayapura gitu. Terus waktu itu di PLI itu masih kursusnya kursus bahasa Inggris saja. Nah, terus dia masih bekerja sama itu ke pemerintah yang ke Amerika. Terus dia baru buka nih yang ke Rusia. Nah terus ada kunjungan dari direktur PLI-nya ke Merauke. Kebetulan ketemu sama direkturnya. Terus dia bilang, anak siap tidak gitu untuk ke Rusia. Terus saya bilang, waduh, Rusia nih yang saya tahu cuma Masha and the Bear. Selebihnya tidak Iya, tahu. iya. Selebihnya tidak tahu. Nah, terus akhirnya dengan rasa ragu-ragu jalan Awalnya, ke, iya, awalnya itu ragu-ragu jalan ke PLI. Nah, terus jalan ke PLI begini, begitu masuk ke dalam, suasananya nih, bagus sih tempat PLI ini. Anak-anak kursus, belajar bahasa. Walaupun guru-gurunya tuh masih 5 orang waktu itu. Karena PLI ini baru berusia 2 tahun. Masih kecil sekali PLI. Datang ke situ, lihat guru-gurunya ini ramah-ramah. Terus ada orang barat satu di situ. Namanya Mr. Harry. Tapi beliau sudah meninggal. Nah, dari situ lihat, bagus ini tempat ini nih. Nah, dari situ mulai tertarik untuk ikut. Akhirnya kita di situ masuk, terus disuruh kumpul beasiswa, kumpul persyaratan gitu kan untuk apply beasiswanya. Jadi kumpul persyaratan selesai, terus kita naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2 terus dites kayak semacam tes TOEFL gitu. Nah, terus habis tes TOEFL tunggu lewat 3 hari gitu, terus kita dipanggil lagi, terus dibagi langsung kelas-kelas gitu. Wah, luar biasa ya. Tapi memang ini merupakan, kalau mau dibilang juga, ini adalah pergumulan yang dijawab ya. Karena sedari kecil sudah ikut mama, kemudian juga melihat situasi anak-anak masa depan memang membutuhkan dokter-dokter dari Animha sendiri. Akhirnya itu menggerakkan hati dari Nona Liske sendiri, dan puji Tuhan ya terjawab melalui program yang sangat baik ini. Oke, kita akan mendengarkan lagi dari Kakak Simon ya, tanggapan dari Kakak Simon. Untuk Kakak Simon sendiri, program selaku penyelenggara, kemudian tadi adik Lisha sampaikan bahwa adik Lisha mengikuti itu di tahun 2018. Nah, perkembangannya sendiri hingga di tahun 2022 ini seperti apa? Mungkin bisa Kakak Simon jelaskan. Ya baik, terima kasih LC. PLI ini memang kita sudah ikuti tentang program-program beasiswanya yang dikelola oleh direktur itu Yayasan Maga Education.
Jadi Yayasan Maga Education ini berjalan, kebetulan itu bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Papua dalam program Bapak Gubernur yang saat sekarang, Bapak Lukas NMB. Jadi mereka bekerja sama, lalu ada banyak anak-anak yang dikirim ke luar negeri. Ada beberapa yayasan yang di Papua yang kerjasama dengan BPSDM Provinsi Papua, termasuk PLI ini sendiri. Nah, beberapa saat memang PLI ini cerita-cerita dengan direkturnya, jadi ingin untuk menyebar di seluruh tanah Papua untuk mengembangkan program-programnya. Ya, kebetulan program ini dikembangkan di Merauke itu pada tahun 2021. Nah, mana tadi dikatakan Liske, beliau datang juga ke Merauke sekaligus untuk menjajaki apakah pemerintah di sini tertarik tidak dengan program ini. Ternyata jejaki dia sampai di Merauke ini ada positif untuk ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Merauke. Terus beliau ada satu saat itu ada seminar. Jadi seminar nasional, seminar yang dilakukan oleh PLI di Jayapura. Jadi mengumpulkan semua guru-guru PLI, mengumpulkan guru-guru yang di Jayapura, dibentuk di grup-grup yang ada di kota Jayapura. Jadi mereka itu mengajarkan bahasa Inggris kepada anak TK, SD, dan kelompok-kelompok yang dibentuk oleh PLI dengan tujuan untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak Papua untuk dipersiapkan ke luar negeri. Nah, kami ikut program seminar itu. Nah, kebetulan Bapak Bupati mendapatkan informasi terkait seminar ini. Akhirnya beliau mengutus itu Bapak Ciwe, Pak Francis Ciwe itu sebagai Ketua Pemuda Malin. Jadi beliau mengutus pada saat itu Bapak Bupati baru menjabat sebagai Bupati Kabupaten Merauke periode kedua. Beliau mengutus Bapak Ciwe ke Jayapura lalu bersama-sama kita. Nah, saya sendiri diundang oleh PLI untuk mengikut seminar di Jayapura. Saya dengan itu Pak Binusama. Pak Binusama ini anak dari Bokem juga, anak Merauke, tapi dia menyelesaikan S2 dari LPDP. Dia dari kampung Bokem, tapi anak Muyu. Dia menyelesaikan S2-nya di Australia dari program LPDP. Saya, beliau, dan Pak Agustinus Mause, kami ke Jayapura untuk mengikut mendengar tentang PLI itu. Lalu setelah itu kami ke Merauke. Luar biasa ada tanggapan positif dari Pak Bupati sendiri untuk program ini diambil dan melakukan kerjasama MOU dengan pemerintah Kabupaten Merauke. Jadi memang luar biasa sekali ya, Pak Bupati merespon itu dengan cepat karena beliau sudah memikirkan bahwa memang pengembangan SDM di selatan ini perlu, dan tanpa memikirkan lain hal, beliau langsung menaikkan kontrak dan membuat kerjasama dengan PLI Jayapura. Jadi diundang ke Merauke dan melakukan, dan saat itu dilakukan perekrutan itu juga melibatkan saya ya. Jadi PLI sendiri menunjuk saya sebagai branch manager untuk di Merauke untuk mengorganize perekrutan dan artinya untuk mengembangkan program-program ini di Merauke. Jadi pada saat itu langsung Pak Bupati respon dan langsung dilakukan perekrutan. Nah, kita lakukan perekrutan itu memang waktu tidak cukup lama, tapi kami juga melakukan publikasi melalui media massa, media elektronik, RRI, itu berulang-ulang kali. Nah, waktu yang 2 minggu ini memang kami ada kesulitan, tapi ini perintah Pak Bupati untuk mengembangkan SDM Papua Selatan, anak-anak Marin, dan
yang lainnya kami harus lakukan. Jadi kami coba 1 minggu pertama setelah kita sebarkan informasi, formulir kita buat, dikirim dari Jayapura. Dari adik-adik ini kita rekrut semua dari, kita bilang dari Kodo sampai Digul. Jadi dari sub-suku itu semua adik-adik Marin semua ada. Ada keterwakilan ya kakak Ada ya. keterwakilan dari tiap kampung. Contoh kampung dari suku Marori Mengge itu bagian border. Jadi Sota dan Wasur itu ada. Nah, terus kita bergeser sedikit ke atas, itu ada orang Yeinan. Ada orang Yeinan di sana. Dorang mereka juga di border. Dari kampung Bupul, kampung Po. Terus kita bergeser lagi sedikit ke Kalibian. Itu orang Mavik Anim. Mavik Anim ini orang dari kampung Selau sampai di Selil. Boha Wan. Ini ada Liske dari Wan. Dari kampung Wan. Kebetulan beliau sudah lebih dulu ke sana. Syukur ada termotivasi adik-adik yang ini mendapatkan sedikit informasi. Sekarang kita bisa ada wawancara di sini, ya mungkin ada yang mengikuti bisa termotivasi lebih baik lagi. Nah, kita bergeser lagi terus ke bawah ke Kaptel. Kaptel ada juga 1 orang. Setelah itu kita lari ke ujung, itu Kima-Kima. Ada orang Kima-Kima, adik-adik dari Kima-Kima, dan orang-orang Makleo itu di Ilwayab. Terus Tubang, dan distrik Okaba dan distrik Wuti. Terus orang Gawil sendiri, orang Lahuk, orang Gaboy, orang Gatih. Nah, ini sub-sub suku yang coba kita rekrut dari Tanah Malin, yang menurut pemerintah daerah itu kami rekrut semua. Yang menjawab ini adalah pemerintah daerah, itu Bapak Bupati. Nah, untuk membiayai adik-adik kita, anak-anak Marin. Kami rekrut itu dan dilakukan tes selama 1 bulan. Prosesnya selama 1 bulan. Kebetulan kita gunakan ruangan di kantin di kantor bupati, diberikan oleh Bapak Bupati sendiri. Setelah kita melakukan seleksi pendaftaran, lakukan kegiatan wawancara, itu dilakukan oleh PLI sendiri, guru-guru dari Jayapura yang punya PLI. Itu Pak Dr. Wim Burung, Pak Dr. Ishak Morin, yang sekarang beliau menjadi Rektor IUP Internasional Universitas Papua di Jayapura. Mereka rekrut itu selama 1 bulan bekerja untuk merekrut adik-adik ini. Ya puji Tuhan bisa terseleksi, dan beberapa adik-adik dari 200-an lebih. Jadi di seleksi ada sekitar 50-an itu lolos. 50 nih untuk strata 2 ya. Iya, S1. Strata 1. Kalau untuk strata 2-nya kakak? S2-nya itu waktu itu kita rekrut dapatnya ada sekitar 10 orang. S1 ini ada sekitar 51. Wah, luar biasa Pada saat ya. awal Iya, itu. saat Ya. awal. Perhatian penuh juga ya dari kita punya Bapak Bupati Iya. untuk langsung menyambut dengan baik program ini kakak ya. Nah, jadi saya ingin bertanya juga untuk kakak, karena saat itu kan tahun berapa itu kakak? 2021 ya, tahun Ya. kemarin ya. Nah, sekarang sudah dicanangkan ya, sudah diputuskan untuk Merauke selaku ibu kota ya untuk Provinsi Papua Selatan nih. Nah, kita tidak berbicara lagi berkaitan dengan Kabupaten Merauke, tetapi sekarang sudah sebagai Provinsi Papua Selatan nih kakak. Apakah untuk perekrutan ke depan ada membuka kesempatan juga untuk basudara dari 3 kabupaten lainnya yang ada di Papua Selatan ini kakak? Iya, baik. Jadi ini inisiatif dari Bapak Bupati Iya, sendiri, Bapak iya. Romanus itu di kabupaten. Saya pikir juga Pak Direktur itu pimpinan PLI ini sudah memberitahukan kepada para bupati di Bupati Papua lainnya, Selatan, ya. Bupati Mapi, Bupati Asmat, Bupati Bovendigul. Dan mereka tahu apa programnya Pak Samuel Tabuni. Nah, kebetulan di selatan ini respon cepat itu Bapak Romanus Baraka. Jadi kalau sudah ada provinsi begini, ya saya pikir Bapak Bupati Romanus Baraka yang sudah melangkah lebih cepat, sekarang tinggal dibenahi. Ini luar biasa dari Bapak Bupati. Nah, kabupaten-kabupaten yang lain di Papua Selatan ini
mungkin juga perlu dipikirkan untuk SDM selanjutnya untuk anak-anak negeri di selatan. Ya mungkin itu yang saya lihat, respon cepat. Kalau nanti ada kerjasama kemungkinan dari PLI dengan Provinsi Papua Selatan, ya kita lihat mungkin nanti kebijakan pejabat gubernur atau gubernur definitif nantinya itu juga mungkin bisa ada ketertarikan untuk membiayai adik-adik kita dari Papua Selatan dalam program ke luar negeri. Ya luar biasa ya, memang itulah yang diharapkan ya. Semoga dengan Bapak Bupati sudah membuka jalan dulu ya, sudah membuka jalan, sudah memberikan contoh. Semoga memang dapat dilirik oleh pimpinan-pimpinan di 3 kabupaten lainnya kakak ya. Kita kembali lagi ke adik Liske, izin kakak ketua. Baru bicara tentang mengenyam pendidikan, studi jauh dari orang tua, jauh dari negaranya sendiri ya, dari kota tercinta ini. Perasaannya Dik Liske itu seperti apa kemudian untuk studi di Rusia sana? Penyesuaiannya itu apakah susah atau seperti apa nih? Rasanya apakah sama saja dengan kita di Merauke ataukah bagaimana cara dari adik sendiri untuk bisa menyesuaikan diri? Ini perlu juga ya supaya memang adik-adik yang saat ini ada di bangku studi SMA, SMK ketika mau melanjutkan sudah mendengarkan apa yang Liske sampaikan, maka memang mereka akan termotivasi. Iya. Jadi sebelum berangkat itu kita macam merasa excited gitu. Wah ini mau ke luar negeri, tidak sabar gitu, kayak mau tunggu berangkat ke luar negeri. Kayak di dalam pikiran tuh kayak, aduh luar negeri, harus pergi ke luar negeri, sedikit lagi mau ke Rusia gitu. Nah pas sampai di sana kaget budaya baru, jadi kayak dapat culture shock. Nah salah satunya itu, ini mulai dari makanan dulu ya, makanan. Iya. Saya pergi ke KFC, saya duduk, sudah pesan ayam, saya duduk, saya tunggu nasi. Saya tunggu nasi sampai setengah jam. Terus saya tanya, dia punya petugas, ada nasi? Dia bilang, aduh minta maaf, di sini tidak ada nasi. Nah itu dari makanan. Di sana ternyata tidak ada nasi. Maksudnya ada dong jual di toko, tapi terbatas gitu. Terus yang kedua itu, orang-orang di sana ternyata jarang senyum. Wow. Jarang Bukan senyum. budaya timur ya. Iya. Jadi kalau di sini kita budayakan tuh senyum, salam, sapa kan. Kalau di sana kalau kita senyum, apalagi kita sesama kayak stranger gitu kan, itu nanti orangnya kayak, wah ini ada sesuatu kayaknya. Jadi lebih kayak kecurigaan gitu kalau di sana. Terus banyak budaya yang buat saya kaget gitu. Tapi yang lebih kagetnya lagi itu ketika masuk di universitasnya. Ternyata orang-orang di sana tuh bisa dibilang dorang itu apa ya? Kalau di sini tuh kita macam sudah dapat ini, mau dibilang kayak kita tuh beruntung gitu. Bangun pagi tuh selalu dalam keadaan itu hangat gitu, cuacanya tuh hangat. Tapi kita malas. Jadi kayak pagi-pagi itu maksudnya tidak langsung berangkat ke sekolah, mungkin masih putar-putar dulu di rumah gitu. Pokoknya kebiasaan kita di ini ya, maksudnya semasa sekolah gitu. Sampai di sana itu dapat budaya baru karena di sana itu waktu musim salju ya, bulan-bulan September, Oktober, November itu salju lagi turun tuh deras-derasnya. Sementara kita nih di atas tempat tidur lagi ada tidur kedinginan. Terus sudah lihat salju gitu, aduh pergi ke kampus kah tidak? Jadi malas. Padahal anak-anak Rusia tuh sudah di kampus dari jam 7, setengah 8 tuh sudah di kampus. Karena waktu salju lagi turun itu kita lagi ujian. Jadi mau tidak mau tuh harus pergi ke kampus. Bahkan waktu tanggal 25 Desember di sini orang-orang ada pegang tangan, kita ada ujian. Jadi merayakan hari iya, raya Natalnya Natalnya tuh tidak terasa gitu.
karena di sana juga kan Kristen Ortodoks kan. Jadi hari raya Natalnya tuh beda. Tanggal 7 Januari baru Natal gitu. Jadi itu sih yang kemalasan itu, yang kayak sampai di sana tuh kayak benar-benar culture shock sekali gitu. Wah, ini orang-orang Rusia nih sudah jam 7 saja dong suaranya di kelas ini bagaimana jam 8. Sementara kita ini masih di bawah selimut. Masih mengantuk Masih ya. mengantuk begitu. Tetapi itu dinikmati terus ya, dan akhirnya Iya. memang yang saya lihat karakter Rusianya nih sudah mulai tertanam ini Iya. di kita punya Ade Namukin ya. Lanjut deh. Jadi gitu. Terus juga orang-orang di Rusia tuh dong komitmen dengan waktu gitu. Karena di sana tuh semuanya tuh waktunya tuh pasti gitu. Jadi kalau diperkirakan kita punya perjalanan 30 menit, harus sampai dalam 30 menit itu. Karena di sana itu kan kita transportasi kemana-mana pakai transportasi umum kan. Terus kalau di aplikasi gitu tuh sudah ada waktunya. Berangkat jam sekian, nanti sampai jam sekian. Dan itu pasti. Jadi tidak bisa yang Molor-molor. tidak bisa molor, dan tidak bisa kalau kita sudah buat janji. Terus misalnya kita bilang, saya berangkat sekarang lagi OTW. Nanti dong tunggu. Ini sudah waktunya kok sampai. Kenapa belum sampai? Berarti kok masih tak putar di jalan. Itu langsung sudah patokan dari waktu gitu. Dan di sana itu biarpun tua, muda, terlambat tetap dong akan minta maaf gitu. Karena dong hargai waktu gitu. Terus orang di sana tuh kalau waktunya kerja, dong kerja. Jadi kalau misalnya jam 1 sampai jam 12 itu waktunya kerja, tidak ada izin-izin di tengah-tengah situ. Nanti waktu makan itu dari 2 jam itu, misalnya jam 12 sampai jam 2, itu tidak bisa diganggu. Kita mau masuk urus sesuatu, dong bilang jam makan. Jadi kita harus tunggu lagi gitu. Sangat tertib dan disiplin ya. Iya, sangat tertib. Nah, kalau untuk penyesuaian pelajarannya ini, apakah sama saja dengan di Indonesia atau ada memang berbeda? Iya. Kemarin juga sempat diskusi dengan Bapak Ade ya, yang dosen di Unmus. Cuman dia sempat mengajar di SMA 1. Terus saya tanya, Pak Ade, jadi sekarang nih anak-anak di sekolah kira-kira dong belajar bagaimana ya? Terus di sini katanya sudah diterapkan kurikulum baru. Jadi anak-anak tuh lebih bereksplor gitu. Merdeka belajar ya. Iya, yang merdeka belajar kan. Jadi itu saya rasa juga sesuatu yang bagus gitu. Karena di Rusia sendiri itu dorang punya proses belajarnya tuh seperti itu. Kurikulumnya ya. Iya. Jadi di sana kita sendiri di dalam kelas itu dosen kalau menjelaskan, dia menjelaskan, tapi dia begini, prinsipnya itu kamu sudah besar, sudah bisa tanggung jawab diri sendiri gitu, sudah dewasa. Jadi dia tidak bilang ayo masuk kelas apa gitu, tidak. Jadi inisiatif dari diri sendiri gitu. Terus di sana dia hanya kerjakan dia punya tugas, dia tahu dia petugas tuh hanya mengajar. Mau anaknya mengerti dan tidak tuh dia harus eksplor sendiri gitu. Tapi di sana dong itu hargai sekali anak yang punya kemauan untuk belajar. Jadi kalau dong lihat, oh anak ini rajin, dia mau belajar. Dan dosen tuh ada dosen yang dia bilang begini, mahasiswa asing itu paling kelihatan sekali kalau dia tidak belajar. Mau dia belajar atau tidak tuh paling kelihatan. Dan itu dong sangat hargai kalau mahasiswa asing mau belajar. Karena ini pakai dorong pu bahasa gitu, bukan kita punya bahasa ibu kan. Jadi dong kayak hargai itu sekali. Terus di Rusia itu biasanya jadi kalau di Rusia itu sudah ada namanya plan rabochi. Plan rabochi itu artinya kayak jadwal kerja gitu. Kalau di sini mungkin biasa guru-guru dong pakai tuh yang kayak ada jadwal tanggal sekian harus kayak kejar deadline gitu kan. Jadi di situ tuh kayak dalam RPP-nya ya. Iya gitu. Jadi dalam 1 bulan itu bahasnya tuh soal misalnya kita bahas 1 bab gitu kan. Jadi 1 bab itu habis langsung evaluasi. Evaluasinya itu biasanya dalam bentuk pertama tulisan, baru nanti ada lisannya juga.
Sementara kita nih kan maksudnya belajar kedokteran terus pakai bahasa Rusia kan. Iya. Jadi itu sesuatu tantangan juga buat kita sendiri gitu. Tidak hanya kedokteran tapi mahasiswa lainnya juga dapat tantangan yang sama gitu. Jadi di setiap waktu ujian lisan itu, aduh, itu karena kita kendala tuh di bahasa gitu. Jadi waktu menjelaskan itu kadang pakai bahasa tubuh. Kalau kita waktu awal-awal tuh bahasa masih kurang ini, jadi Lancar. bahasa tubuh. Terus kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris, nanti gurunya bilang, ayo pasti bisa. Dalam bahasa Rusia tuh apa ayo. Jadi dong mau itu harus Memacu iya. anak-anak juga ya. Iya. Jadi maunya dosen tuh harus berbicara dalam bahasa Rusia gitu. Jadi seperti itu. Dan untuk saya sendiri tuh pengalaman waktu itu belajar tentang biologi, tentang gen. Terus jadi belajar masuk ke kelas begini, dosen masuk kan, terus apa namanya itu ujian lisan kan. Terus saya masuk ke depan, maju ke depan, terus pas ujian gini, dosen dia tanya, saya sudah siapkan ini di dalam bahasa Indonesia, saya sudah tahu dia punya jawaban. Iya. Pas mau menjelaskan begini, karena bahasanya itu bahasa ilmiah, jadi aduh, ini bahasa ilmiahnya nih apa gitu kan. Kalau bahasa sehari-hari ya mungkin kita bisa menjelaskan gitu, cuman ini kalau dalam bahasa ilmiah tuh sudah satu tingkat kesukarannya. iya, sudah lebih susah lagi kan. Aduh, dosen bilang, sudah, ini kok belum siap, nanti besok datang ketemu saya lagi jam 11. Itu saya bilang, aduh, ini mau bikin metode belajar bagaimana supaya bisa tangkap kan. Nah dari situ tuh kita dituntut untuk explore kita punya diri gitu, kembangkan apa yang kita bisa cari, maksudnya Cara apa yang bisa kita menerima ya. Iya gitu. Karena kalau misalnya anak-anak Rusia kan ini belum punya bahasa, jadi kan tinggal baca buku saya dong langsung mengerti gitu. Sementara kita ini harus menyesuaikan pakai Google Translate, baca lagi begini, lihat gitu kan. Nah jadi langsung saya mulai cari metode lain. Oh kayaknya nih saya lebih tangkap kalau nonton video deh gitu. Jadi saya nonton video dulu, baru saya mulai rangkum pakai bahasa Indonesia dulu. Pakai bahasa Indonesia baru saya mulai tulis bahasa Inggris, bahasa Rusianya gitu. Nah itu baru sudah pergi ke kelas begini, dosen tanya dia tanya, terus saya jelaskan pakai bahasa yang seadanya saja, karena waktu itu tuh baru tahun kedua nih setelah belajar bahasa, terus langsung masuk kan. Jadi pas dosen tanya begitu, sudah saya jelaskan saja, yang penting dosen paham tuh saya punya maksud. Dia bilang iya paham, yang penting kayak ada istilah-istilah yang memang harus begitu jelaskan. Terus dosen bilang, wah ini 1 malam kok belajar ini langsung kok mengerti semua. Saya bilang iya, itu kendalanya di bahasa gitu. Jadi memang kendala terbesar itu bahasa sih, tapi sekarang puji Tuhan sudah lancar. Iya. Belum 100%, tapi mungkin kalau mau dipresentasikan mungkin sekitar 60% lah ada. Ya, luar biasa, puji Tuhan ya. Dan di sini terlihat memang komitmen konsisten untuk belajar juga, kemauan yang begitu gigih ya, karena tidak menyerah. Terlihat ya, tidak menyerah untuk memang mempelajari meskipun awalnya kendala dari bahasanya, tetapi tidak memutuskan semangat dari Nona Liske sendiri. Ini memang sangat memotivasi juga ya, bahwa kita jangan dibiasakan dengan harap gampang ya. Mungkin kalau di daerah kita semua berharap pada guru apa semua, tetapi memang merdeka belajar ini sudah dilakukan oleh negara-negara maju di luar sana. Oke, kita akan mendengarkan kembali tanggapan dari Kakak Simon berkaitan apa yang sudah dijelaskan dari adik Liske sendiri berkaitan dengan pengalamannya dalam masa studinya di Rusia. Baik, terima kasih Else. Ya luar biasa sekali, Liske sudah ada pengalaman yang cukup luar biasa bisa share ke kita. Ya, saya berharap ini adik-adik kita yang nanti mau berangkat ini bisa terus komunikasi dengan Liske
karena mereka perlu belajar juga. Walaupun di PLI kemarin mereka selama 1 tahun 8 bulan paling lama itu dibina. Jadi dibina dalam bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Ya puji Tuhan luar biasa, ini adik-adik dari semua kampung. Ada beberapa kampung dari pedalaman mereka bisa berbahasa Inggris hari ini dan berbahasa Rusia walaupun belum 100%. Tapi ini proses yang baik yang mereka sudah tempuh, dan ya kita lihat ini luar biasa kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke sendiri untuk bagaimana mengupayakan SDM orang asli Papua ini, orang Marin itu untuk bisa berkembang dan mengejar ketertinggalan dari sisi SDM-nya. Ya, saya pikir kalau nanti di Rusia mungkin pengalaman-pengalaman yang ada pada Liske dan itu juga bisa didapatkan oleh adik-adik kita yang nanti akan berangkat ke Rusia. Ya, pengalaman-pengalaman memang jauh berbeda dengan kita di Indonesia, dan diharapkan mereka di Rusia dan ya belajar dengan gigi, dan mungkin Liske yang sekolah kedokteran dan ada di Moskow, dan mereka juga paling akan mendapatkan pendampingan dari Liske karena ya mereka istilahnya pertama sampai di Moskow, nanti di Rusia pasti mereka akan bingung-bingung lah. Tapi puji Tuhan kalau senior mereka itu ada Liske sudah ada di sana, dan kita yakin adik-adik ini mereka pembawaan dirinya itu luar biasa, dibina oleh PLI sendiri dalam karakter buildingnya, perilakunya itu dirubah 100%. Jadi memang yang saya lihat selama ini itu PLI melakukan pembinaan intensif. Pembinaan intensif itu juga pemerintah memperhatikan secara khusus. Jadi memberikan uang saku, memberikan perhatian laptop, makan, minum itu secara full ya. Everyday ya, secara full. Terus fokus dengan belajar mereka pada bidang-bidang dan jurusan yang mereka mau ambil. Ya puji Tuhan kita ada 17 anak itu akan sekolah ke negara-negara Inggris. Itu mereka tembus lulusan BPSDM Provinsi Papua, dan itu dibiayai oleh Provinsi Papua, tidak dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Merauke. Nah, yang sisanya itu 26 orang itu dibiayai oleh pemerintah Rusia lagi. Jadi pemerintah Kabupaten Merauke itu tidak banyak mengeluarkan uang sebenarnya. Pemerintah Rusia membiayai studinya di Rusia selama dia berada di Rusia. Pemerintah Kabupaten Merauke hanya share dana, uang saku dan asrama. Itu saja. Luar biasa ya, kolaborasinya mantap sekali Iya, sebenarnya kakak. jadi kerjasama memang yang dibangun networkingnya dengan PLI sendiri itu luar biasa dengan beberapa negara di negara-negara di dunia. Jadi dijajaki sampai kuota anak-anak Marin, anak-anak Papua Selatan ini, anak-anak Merauke itu bisa jumlah terbanyak hari ini untuk pengiriman ke luar negeri. Biasa. Ya, saya secara pribadi sebagai anak muda Marin, saya berharap itu ada program selanjutnya, dan anak-anak Marin ini saya pikir mereka cerdas-cerdas. Contoh kita punya Adeliske, dia dari kampung Wan, dari suku yang memang kita lihat orang Marin, tapi hari ini dia ada sekolah kedokteran di Rusia. Belum tahu bahasa Rusia, belum tahu bahasa Inggris, tapi hari ini kalau kita bicara bahasa Inggris dia pasti ya 60% itu orang komunikasinya sudah cukup lancar dan fasih. Tinggal mungkin beberapa persen itu untuk melengkapi bahasa Rusia sampai fasih benar seperti orang Rusia jadinya.
Masih dalam proses karena baru Iya. semester berapa deh? 4 ya. Masih semester 4 kakak ya, dan kita yakin ketika kembali dengan gelar dokternya, wah mantap sekali nih. Bisa juga ya buka kursus bahasa Rusia di Merauke ya untuk anak-anak Marin sendiri. Ya, Bisa juga ya buka kursus bahasa Rusia di Merauke ya. ya, saya berharap ini anak-anak muda kita dan pemerintah Kabupaten Merauke, mari support penuh untuk adik kita Liske, terus adik-adik yang lainnya. Ini kesempatan kita untuk menjawab otonomi khusus. Ini jawaban bahwa anak-anak Papua ada pergi kuliah di luar negeri, itu khususnya dari selatan Papua. Dan tentunya dalam mengisi Iya. SDM di Provinsi Papua Selatan Mengisi sendiri ya SDM di kakak ya. Provinsi Papua Selatan hari Kemudian, ini iya. sudah ada provinsi, tapi kemudian nanti mereka akan lulus dan tamat 4 tahun 5 tahun ke depan. Itu kita bangga kalau mereka datang dengan berbagai macam kreativitas mereka, dengan pikiran-pikiran baru mereka untuk mengembangkan daerah ini sendiri. Jadi ini akan membuat daerah ini maju dengan anak-anak daerah itu sendiri, dengan adik-adik kita ini. Benar kakak ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan juga ya, disampaikan oleh adik Liske di awal bahwa memang dia ketika masih SD, SMP melihat kita punya anak-anak generasi emas ini, adik sendiri sudah tersentuh ya sebelum mengenal program PLI ini tentunya ya. Dan ini saya pikir memang bukan secara kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh Sang Pencipta juga kakak ya. Ketika adik sudah melanjutkan studi, kemudian PPS ini sudah jadi, memang ada maksud Tuhan di balik itu semua kakak ya. Iya. Saya tambahkan sedikit Iya, ya. silakan, kakak. Jadi memang dari jumlah 51 itu memang ada yang seleksi alam. Jadi memang setelah pembinaan 8 bulan di Jayapura itu memang ada yang belajar sampai tidak mampu dong pulang. Jadi dong pulang ya, artinya kita tidak juga paksakan mereka. Ya mungkin kemampuan dia sampai di situ. Sehingga dari jumlah 50-an lebih itu berkurang. Juga sama Jadi dengan, berapa, kakak? Ya, jadi sekarang sisa 45. Sama dengan S2, dari 10 orang jumlahnya 3 mengundurkan diri, 7 bertahan. 7 tetap. Jadi luar dari biasa. 7 ini ada yang lulus LPDP, terus ada yang beasiswa Rusia S2 juga, ada juga yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Merauke sendiri, itu full pemerintah Kabupaten Merauke memberikan Luar biasa. beasiswa ke Amerika. Jadi ini apresiasi sekali untuk Bapak Bupati Romanus Baraka, perhatian khusus untuk anak-anak asli Marin di daerah ini. Nah, kalau saya sebagai pemuda nanti mungkin menyampaikan pesan dan kesan juga untuk pemerintah yang ada di selatan Papua, mari SDM kita nih kita pacu sehingga adik-adik kita yang mungkin bisa melanjutkan kuliah di luar negeri, ya, dengan harapan itu untuk nanti provinsi ini juga menjadi kolaborasi dari anak-anak asli itu sendiri, yang diharapkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo bahwa Indonesia ini menjadi homogen, provinsi-provinsi jadi homogen untuk semua orang Indonesia yang bisa kontribusi dalam melaksanakan organisasi pemerintahan berjalan dengan baik. Iya, luar biasa kakak ya. Kakak, kita masih mau berdiskusi lebih jauh lagi, tetapi memang saat ini kita dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Untuk itu kita sudah mendengarkan ya cukup jelas apa yang disampaikan oleh kakak Simon, kemudian apa juga yang sudah disampaikan oleh adik Liske. Kemudian sebelum kita menutup, kita akan mendengarkan closing statement. Yang pertama dari kakak Simon dulu ya. Ya baik, closing statement saya itu saya mau sampaikan bahwa untuk khususnya di Liske, tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita yakin pasti selesai dan berhasil pulang membangun daerah ini. Saya harapkan juga kepada semua pemuda Papua Selatan
mari kita sama-sama mendorong semua adik-adik kita yang ingin bersekolah di luar negeri maupun di dalam negeri, entah dalam beasiswa di dalam negeri, contoh di Musamus, di Uncen maupun mungkin di Pulau Jawa. Tetap kita mendorong dan memberikan semangat, karena ini peluang yang baik untuk mencetak SDM-SDM unggul kita di Indonesia dan juga khususnya di Papua Selatan. Apalagi sudah dengan ada provinsi, kunjungan Mendagri ke Kabupaten Merauke bahwa dia tekankan bahwa harus SDM itu lebih penting untuk mengembangkan SDM-SDM orang-orang Papua dan orang-orang Indonesia sehingga maju. Mungkin itu saja. Tetap semangat dalam satu tujuan, itu Isakut BK Isakut Kai. Jadi tujuan semangat ini, cita-cita leluhur tanah ini itu dengan moto kita itu Isakut BK Isakut Kai, satu hati satu tujuan. Tetap semangat ya, seperti orang Rusia bilang ura. Jadi ura ini hanya bukan dibuktikan dengan kata-kata, tapi ura itu dan kita juga bisa. Jadi adik-adik kemarin juga bisa sama bersaing seperti orang-orang lain di seluruh Indonesia dan Papua lainnya. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Kakak Simon. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Adik Liske. Tapi sebelum Adik Liske menyampaikan closing statementnya, Adik Liske mungkin untuk adik-adik SMA, SMP yang lagi menyaksikan live kali ini, mereka ingin bertanya, menanyakan tentang kegiatan sehari-hari adik di sana atau jalurnya seperti apa, boleh dong menghubungi Adik Liske. Mungkin Adik Liske bisa berbagi alamat akun dari Instagramnya atau Facebooknya. Ya, jadi untuk adik-adik semuanya boleh bertanya di Instagram, langsung aja follow di Liske, E-nya tuh banyak sekali, ada 6. Yes. Oke. E._, gitu. Jadi bisa langsung tanya saja di situ. Oke, terima kasih ya. Dengar baik-baik ya. Iya. Jangan malu-malu sih, kalau mau bertanya langsung aja tanya. Oke, luar biasa ya. Kakak Liske membuka pintu hati ya untuk segala macam pertanyaan yang mendukung, yang positif tentunya ya. Iya. Oke, silakan closing statementnya. Iya, kalau dari saya sendiri sih mau sampaikan buat adik-adik semua ya di rumah. Ini kan maksudnya Papua Selatan ini sudah jalan ya, baru mau jalan. Jadi untuk menghadapi itu semua, mari kita yang anak-anak yang generasi sekarang ini, kita harus harus mulai bergerak gitu, harus mulai bergerak untuk mendukung Provinsi Papua Selatan ini. Dengan adanya wadah piala ini, kita harus manfaatkan itu baik-baik. Kalau kita bisa dapat beasiswa, terus kita bisa dipersiapkan juga belajar bahasa Rusia di situ, itu jauh lebih baik. Karena ini tuh berdasarkan pengalaman, tidak semua anak-anak dari luar negeri, dari negara-negara lain tuh dipersiapkan belajar bahasa Rusia gitu. Jadi ini salah satu privilege, kalau orang sekarang bilang, anak-anak sekarang bilang privilege yang kita anak-anak Papua dapatkan gitu. Jadi ketika sampai di sana tuh nanti dosen tuh dong kaget kayak, kok sudah kuasai bahasa Rusia sudah segini, sejauh ini gitu. Jadi kita istilahnya selangkah lebih maju dari negara-negara lain untuk persiapan bahasa gitu. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, bahasa ilmiah tuh lebih susah daripada bahasa sehari-hari. Jadi kalau kita sudah kuasai bahasa sehari-hari, kita bisa lebih fokus ke bahasa ilmiah nanti di sana, gitu. Mungkin satu quotes dalam bahasa Rusia ya. Если у нас есть план, и если мы можем сделать это сейчас, почему мы должны сделать завтра? Jadi artinya tuh kalau kita punya rencana, kalau kita bisa buat rencana itu sekarang, kenapa kita harus buat besok? Gitu. Wow, luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu buat Namuk Liske malam ini ya. Wow, sangat menyentuh ya. Ya, kami bangga ya Dek ya dengan apa yang sudah disampaikan. Kemudian lebih dari itu adalah
perjuanganmu sendiri ya kakak ya, semangat dari dalam diri yang memang membuktikan bahwa anak-anak Marin, perempuan Marin itu bisa. Dan kiranya apa yang sudah Namukliske sampaikan, adik sampaikan di sini, yang ditonton juga oleh kita punya generasi emas yang ada di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan, dapat memberikan motivasi ya, memberikan semangat sehingga ke depan ketika ada yang ingin melanjutkan studi entah itu di Rusia ataupun negara-negara lainnya, bisa menghubungi Kakak Simon ataupun bisa menghubungi Namukliske untuk berbagi ya. Untuk itu dari tempat ini saya Elsia Titi Halawa dan kedua narasumber pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.